Halo semuanya, selamat datang kembali. Pada kali ini pembahasan kita mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Namun sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu, saya Dea Christine dengan NIM 12331510149. Selamat mendengarkan. Nah, pembahasan yang pertama mengenai konsep etika. Nah, apa itu etika? Perlu diketahui sebelumnya, etika ini berbeda dengan etiket. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Kemudian etika juga mengenai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan juga etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Nah, sementara etiket ini apa? Etiket secara sederhana dapat diartikan sebagai aturan kesusilaan atau sopan santun. Nah, etiket juga adalah tata cara dalam masyarakat beradab dan memelihara hubungan baik antar sesama manusia. Nah, maka dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwa etika adalah suatu ilmu tentang perilaku atau moral manusia yang berhubungan dengan perilaku baik atau buruk yang sering orang menyebut etika dengan istilah moral. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila pada hakikatnya adalah satu kesatuan nilai yang di dalamnya mengandung nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi kerakyatan, dan juga keadilan. Nah, nilai-nilai Pancasila tadi digunakan sebagai dasar atau landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, diharapkan setiap warga Indonesia hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Artinya menjunjung tinggi adalah adanya kemauan dan kesediaan warga masyarakat Indonesia untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dan pengarah tingkah lakunya dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai sistem etika artinya adalah Pancasila sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental atau tentang bagaimana saya harus hidup dan bertindak dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam berkehidupan. Nah, Pancasila sebagai sistem etika juga berarti bahwa Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila tadi saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistem etika ini bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, etika apa-apa saja yang dijiwai oleh Pancasila? Nah, etika yang dijiwai nilai-nilai sila-sila Pancasila merupakan etika Pancasila yang meliputi. Yang pertama, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini merupakan etika yang berlandaskan pada kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, etika ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila persatuan Indonesia. Ini merupakan etika yang menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kemudian yang keempat, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, etika ini menghargai kedudukan, hak, dan kewajiban warga masyarakat atau warga negara, sehingga tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, etika ini menuntun manusia untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia, mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Oke, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengapa sih kajian Pancasila sebagai sistem etika ini penting untuk dibahas. Nah, perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berkebangsaan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini bertujuan untuk yang pertama, memberikan landasan moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek.
Yang kedua, untuk menentukan pokok-pokok mika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, etika kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara ini meliputi 6 etika. Etika yang pertama yaitu etika sosial dan budaya, kemudian ada etika politik dan pemerintahan, kemudian etika ekonomi dan bisnis, kemudian etika penegakan hukum yang berkeadilan, kemudian etika keilmuan, serta yang keenam etika kelingkungan. Nah, dengan berpedoman pada etika kehidupan berbangsa dan bernegara, maka penyelenggaraan negara dan warga negara dapat bersikap dan berperilaku secara baik yang bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Namun, etika kehidupan berbangsa ini tidak memiliki sanksi hukum. Namun, sebagai semacam kode etik, maka pedoman etika berbangsa ini memberikan sanksi moral bagi siapa saja yang berperilaku menyimpang dari norma-norma etik yang baik tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang pertama ada sumber historis. Nah, pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika ini masih berbentuk sebagai filosofis Grensleg atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tapi ke dalam nilai-nilai moral yang telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Kemudian di zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika ini diasosiasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Nah, ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Kemudian di era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika ini tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada penyelenggaraan etika politik. Nah, salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik ini oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun di yudikatif. Kemudian sumber sosiologis. Nah, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Nah, selain itu masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Kemudian sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, etika politik ini mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Nah, etika politik ini memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Yang pertama, dimensi tujuan. Nah, dimensi tujuan ini terjerumus dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Kemudian dimensi sarana memungkinkan adanya pencapaian tujuan untuk meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar, pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi sosial. Kemudian dimensi aksi politik ini berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Kemudian argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila sebagai sistem etika mengalami dinamika terkait eksistensi Pancasila. Meskipun Pancasila telah menjadi dasar negara Indonesia sejak kemerdekaan, namun masih banyak orang yang melihatnya sebagai gagasan politik teoritis yang belum diimplementasikan dalam suatu praktik. Nah, kegagalan reformasi dapat disebabkan oleh tidak efektifnya penerapan Pancasila ini tadi. Kemudian, tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang pertama ada kemerosotan moral, yaitu menurunnya nilai-nilai moral bangsa akibat adanya konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan keserakahan.
Kemudian kurangnya implementasi. Nah, artinya pemerintah tidak selalu mengikuti sistem etika Pancasila dan terdapat tuduhan otoritarianisme dan kurangnya demokrasi. Kemudian adanya tantangan reformasi. Nah, era reformasi membawa tantangan terhadap sistem etika Pancasila, seperti adanya euforia kebebasan politik yang berujung pada pengabaian norma-norma moral. Kemudian juga ada tantangan realisasi. Nah, perwujudan Pancasila sebagai sistem etika belum sepenuhnya tercapai, dan esensi Pancasila sebagai sistem etika juga belum sepenuhnya terwujud. Kemudian ada juga tantangan penafsiran. Nah, penafsiran Pancasila sebagai suatu sistem etika ini masih menjadi perdebatan dan terdapat adanya perbedaan penafsiran terhadap asas-asasnya. Namun terlepas dari adanya tantangan-tantangan ini, Pancasila tetap menjadi landasan penting dalam bermasyarakat dan dalam politik Indonesia. Nah, Pancasila adalah pedoman dalam kehidupan sosial dan politik bangsa, dan prinsip-prinsipnya harus terus membentuk pembangunan negara. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai esensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, beberapa poin penting mengenai hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dari sila ketuhanan. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan agama yang tersebar luas di Indonesia, yang menyatakan bahwa hanya Tuhan yang dapat menjamin perilaku yang benar. Oleh karena itu, hendaknya seluruh warga bertindak sesuai dengan prinsip moral yang bersumber dari ajaran agamanya. Kemudian sila kemanusiaan. Nah, prinsip ini didasarkan pada perbuatan manusia biasa. Ini mengenai tentang pentingnya martabat manusia dan perlunya saling menghormati. Kemudian yang ketiga, sila persatuan. Nah, prinsip ini didasarkan pada komitmen terhadap kehidupan komunal dan mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Kemudian sila kerakyatan. Nah, prinsip ini didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir, sistem keadilan. Sila keadilan. Prinsip ini didasarkan pada pentingnya keadilan dalam masyarakat. Nah, yang terakhir mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber nilai dan norma, dasar integrasi nasional dan landasan moral. Yang kedua, Pancasila sebagai kode etik yang dapat diterapkan secara praktis di berbagai bidang kehidupan. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai prinsip utama agar warga negara berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait materi Pancasila sebagai sistem etika. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.